Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita anggap bernilai, maka kita rela berkorban bagi hal itu. Pertanyaannya adalah, apakah bagi saudara hidup bagi Kristus adalah perkara yang bernilai? Jikalau saudara menganggap hal itu bernilai, saya percaya saudara rela berkorban dengan sukacita karena hidup bagi Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak seorang pun yang suka hidup dalam kesukaran dan penderitaan, termasuk kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, ada kesukaran dan penderitaan itu memang karena kelalaian, kesalahan, dan kegagalan kita di dalam urusan kita sehari-hari. Namun sebagai orang percaya, ada kalanya hal tersebut terjadi karena iman kita kepada Yesus Kristus, yaitu kita menderita karena iman kita. Saudara, tidak semua kesukaran penderitaan orang Kristen itu karena Kristus, tetapi bisa karena kesalahan kita. Saudara, ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus, yaitu karena iman kita, saudara, itu adalah penderitaan kesukaran yang spesifik hanya untuk orang Kristen, tidak dialami oleh orang-orang lain. Saudara, jikalau saudara mengalami hal itu, apakah saudara menyesal menjadi orang Kristen? Ataukah saudara bersyukur saudara boleh menderita karena Kristus? Saudara, itu tergantung bagaimana engkau mengenal Kristus dalam hidupmu dan bagaimana engkau memahami hidup sebagai orang percaya. Namun saudara, satu hal yang perlu kita hayati bahwa Tuhan memperhitungkan semua yang kita alami demi namanya. Saudara, mari kita membaca 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5-12. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen yang berada di kota Tesalonika, mereka mengalami hal-hal yang tidak mereka harapkan, yaitu penganiayaan, penderitaan. Saudara, surat Rasul Paulus ini untuk mengingatkan mereka akan pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, orang Kristen tidak diajarkan untuk berbuat kelaliman, kejahatan, kekerasan kepada orang lain, termasuk kepada mereka yang menjahati orang Kristen. Orang Kristen harus selalu berbuat baik kepada semua orang, tidak peduli apapun yang mereka perbuat kepada kita. Dan saudara, di manakah kekuatan orang percaya dan pengharapannya? Yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu merupakan kelegaan bagi orang-orang percaya, namun kebinasaan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, dan untuk memberikan kelegaan kepada kami yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya,
di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudara, kita sangat familiar dengan kalimat, serahkanlah penghakiman kepada Tuhan, dan janganlah engkau menghakimi menurut kepandaianmu sendiri. Saudara, inilah nasihat firman Tuhan kepada kita, bahwa ketika Tuhan Yesus datang, saudara, dia datang dalam kemuliaannya bersama malaikat-malaikatnya, dan Alkitab berkata dengan api yang menyala-nyala. Saudara, bagi kita sebagai orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah kelegaan bagi kita. Kenapa kelegaan? Karena pada saat itu, saudara-saudara, seluruh beban, seluruh penderitaan, seluruh masa-masa yang sangat sulit, itu lenyap seketika. Kenapa? Karena pada saat itu, saudara-saudara, kita mengalami kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Kita mengalami kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Maka, saudara, masa-masa kelam yang telah lewat menjadi sirna karena kemuliaan itu. Kita menjadi lupa akan penderitaan yang pernah kita alami. Itulah yang disebut dengan kelegaan. Saudara, itu mirip dengan seorang anak, seorang siswa yang setelah melalui ulangan umum, saudara-saudara, yang begitu sulit, begitu meletihkan. Namun ketika mereka mendapatkan hasil yang begitu gemilang, mereka lupa akan seluruh kesulitan, seluruh penderitaan, dan jerih lelah yang telah mereka lewati. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali lebih daripada itu. Karena ketika kita sebagai orang percaya menyambut dia yang datang itu, saudara, disitulah saudara-saudara kita melihat dan mengalami kemenangan Kristus di dalam diri kita. Pada saat itu Tuhan mengubahkan kita dalam kemuliaan. Tetapi saudara-saudara, berbeda dengan orang-orang tidak percaya. Pada saat itu saudara, mereka menghadapi masa-masa kegelapan yang sangat gelap. Karena mereka dijauhkan dari hadirat Allah dan mengalami pembalasan Tuhan dan mengalami kebinasaan. Saudara, ingatlah, Tuhan kita bukan Tuhan yang diam-diam saja. Namun saudara, pada satu ketika, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sehingga saudara-saudara, tidak seorang pun di dunia ini lepas daripada tanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita menjadi orang percaya yang tekun, selalu mengasihi orang lain, selalu menjadi berkat, dan tidak tergantung bagaimana orang berbuat kepada kita. Kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kita ini mampu menghidupi panggilan Tuhan bagi kita. Semua itu karena kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Saudara, kalimat supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Saudara, kalimat ini ditujukan kepada orang Kristen yang sedang menderita. Saudara, menderita bagi Kristus itu pun karena Tuhan melayakkan kita untuk menderita. Saudara, menderita bagi Kristus itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena saudara-saudara, di dalamnya ada kasih karunia Tuhan bagi orang percaya. Saudara, jikalau kita menghadapi segala kesulitan, saudara, ingatlah saudara, saudara layak menerimanya karena Tuhan percaya kepada saudara. Saudara, kita percaya Tuhan itu Tuhan yang penuh bijaksana. Saudara, sebagai orang tua, kita pun orang tua yang bijaksana ketika kita memberikan load kepada anak sesuai dengan kapasitas anaknya. Kita tidak akan memberikan load
yang berlebihan kepada anak yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Saudara, Tuhan kita lebih daripada itu, bukan? Jikalau saudara menghadapi pergumulan dalam hidup ini, itulah Tuhan menganggap engkau layak. Layak itu artinya memang Tuhan percaya kepada engkau. Saudara, jikalau kita menghadapi semuanya itu dan kita kuat melaluinya, saudara ingat satu hal. Saudara, itu karena Tuhan yang melayakkan kita. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, kekuatannya menyempurnakanmu untuk melakukan berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saudara, ini luar biasa, saudara. Saudara, kehendak kita seringkali ada untuk yang baik, tetapi ada kalanya kita tidak pernah sempurna melakukannya. Kadang ketika kita menelusuri ke belakang, kita agak menyesal. Namun saudara, puji Tuhan, di dalam segala ketidaksempurnaan kita, kasih karunia Allah dan kuasa Allah menyempurnakannya. Menyempurnakan pekerjaan iman kita. Saudara, ada kalanya kita bisa terkejut dengan bagaimana Tuhan bekerja di dalam segala kegagalan kita. Dan memang, itulah kasih karunia Tuhan yang tidak tergantung kepada kekuatan kita, tetapi berdasarkan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan Yesus, dan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Sehingga, saudara, kita boleh menjadi orang-orang percaya yang tangguh, orang-orang percaya yang selalu melakukan apa yang baik, berbuat baik, melakukan pekerjaan iman di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ketika kami menghadapi apapun dalam hidup kami, termasuk kesulitan. Kami dianggap layak sebagai warga kerajaan Allah. Sehingga ya Tuhan, kami bersyukur. Kami yang menderita bagi Engkau, Tuhan juga menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang kembali, kami lupa akan seluruh penderitaan kami. Karena Tuhan memberikan kami kemuliaan yang melampaui akal budi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.